Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dirk Berli Tehuwayo SE MSI dengan NIDN 0023109205. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT pada aspek pengajaran. Dan tujuan video ini sebagai salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Dan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi sektor publik. Dengan kode mata kuliah AK-1502 yang berbobot 3 SKS pada semester 5. Mata kuliah akuntansi sektor publik dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang meliputi 3 ranah utama. Yang pertama, sikap. Mahasiswa harus menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian akuntansi secara mandiri serta memiliki integritas dalam pelaporan keuangan sektor publik. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis, regulasi, teknik, dan siklus akuntansi pada organisasi sektor publik. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun, menganalisis, dan mengevaluasi laporan anggaran, laporan keuangan, serta mengukur kinerja organisasi sektor publik sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan CPL tersebut, mata kuliah ini diturunkan ke dalam beberapa capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa ditargetkan untuk yang pertama, menjelaskan konsep dasar, karakteristik, regulasi, dan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Yang kedua, membedakan basis kas dan basis keuangan, serta memahami peran akuntansi manajemen dan informasi penganggaran di sektor publik. Yang ketiga, menjelaskan teori, siklus, teknik penganggaran kontemporer, serta menyusun rencana pembangunan anggaran pemerintah. Yang keempat, menerapkan teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang kelima, menyusun, mengidentifikasi pemakai, dan menganalisis bentuk-bentuk laporan keuangan sektor publik. Yang keenam, mengevaluasi dan merancang indikator pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Dan yang ketujuh, mengimplementasikan sistem akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi desa, akuntansi keuangan daerah, serta akuntansi organisasi nirlaba. Pada cuplikan video proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu saksikan setelah ini, saya akan membawakan materi spesifik yang berada pada pertemuan ke-11, yaitu mengenai laporan keuangan sektor publik. Dan topik ini merupakan pilar krusial bagi mahasiswa akuntansi untuk memahami bagaimana akuntabilitas diwujudkan secara nyata. Dan pada bab ini, pembahasan akan kita batasi pada 4 submateri esensial, yaitu yang pertama, pengertian laporan keuangan sektor publik, karakteristik laporan keuangan sektor publik, tujuan laporan keuangan sektor publik, fungsi laporan keuangan sektor publik, dan pemakai laporan keuangan sektor publik. Proses pembelajaran ini nantinya akan menerapkan metode interaktif
dengan pendekatan student center learning yang menekankan pada diskusi kasus nyata yang ada di sekeliling kita, serta penugasan yang akan diberikan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan dari 4 komponen, yaitu yang pertama kuis dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 40%. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah akuntansi sektor publik pada program studi D3 akuntansi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Ambon. Selanjutnya, mari kita saksikan video simulasi pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan mata kuliah yang sebelumnya diajarkan oleh Pak Victor, yaitu akuntansi sektor publik. Dan topik pembahasannya itu kita berbicara terkait laporan keuangan sektor publik. Saya harap semuanya siap, dan mari sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi di hari ini kita akan membahas terkait laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kita melihat pengertiannya. Untuk memahami fondasi dasar dan peran akuntansi sektor publik sebagai instrumen akuntabilitas. Kita pahami dulu pengertian dari laporan keuangan sendiri. Untuk laporan keuangan sektor publik, ini merupakan representasi terstruktur dari laporan keuangan, kinerja finansial, dan arus kas dari transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas sektor publik. Anda tahu tentang entitas sektor publik itu apa saja? Ada, yang pertama, ada organisasi pemerintahan, ada juga nirlaba, ada juga BUMN, dan lembaga sosial. Jadi dokumen ini merupakan komponen krusial dalam menciptakan iklim akuntabilitas dan transparansi. Dalam hal apa? Dalam mewujudkan good public governance. Artinya tata kelola yang bersih, yang kredibel, dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita melihat dari karakteristiknya. Karakteristik laporan keuangan sektor publik yaitu non-profit oriented, yang pertama. Dan yang kedua yaitu kita lihat dari sumber pendanaan publiknya. Non-profit oriented artinya bahwa dia tidak berorientasi kepada profit atau laba, keuntungan. Tidak ada maksimalisasi laba di situ, tidak ada keuntungan komersial di situ, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan pelayanan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Itu yang pertama. Karakteristik yang kedua
Kita lihat dari sumber pendanaan. Sumber pendanaan sektor publik itu murni dari kas negara. Kas negara diisi itu oleh apa? Pajak, retribusi, bantuan hibah, ya kan? Dan juga utang negara berisi. Itu dua karakteristik yang paling utama dari sektor publik. Selanjutnya kita melihat tujuan laporan keuangan. Mengapa entitas publik wajib menyusun dan mempublikasikan laporan performa keuangan mereka? Kita lihat tujuan utamanya. Tujuan utama laporan keuangan di sini yaitu akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik itu artinya pertanggungjawaban kepada publik, yaitu masyarakat. Mempertanggungjawabkan pengelola keuangan secara transparan kepada pemberi dana. Pemberi dana itu mereka yang membayar pajak. Mereka membayar pajak itu siapa? Kita masyarakat membayar pajak. Anda tinggal di rumah, Anda membayar pajak PBB. Anda pergi berkendaraan, Anda membayar pajak kendaraan bermotor. Anda pergi berbelanja, biaya parkir, retribusi, ya kan? Oke. Terus legislatif ini anggota DPR dan DPRD. Jadi mereka yang mengesahkan, sehingga pertanggungjawaban laporan keuangan juga harus mereka tahu, karena mereka yang akan mengesahkan kemana anggaran ini harus dipakai. Selanjutnya pendonor internasional, ini berkaitan dengan yang tadi utang negara berisi tadi, yaitu bagaimana pihak-pihak yang akan memberikan pinjaman mereka melihat kita punya laporan keuangan itu dan mereka bisa mengukur bahwa negara ini dia mampu untuk membayar utang apabila nanti kita memberikan mereka pinjaman. Yang berikut terkait dengan pengambilan keputusan, yaitu menyediakan parameter data akurat untuk penentuan alokasi anggaran, perencanaan jangka pendek, jangka panjang, dan kelayakan kebijakan fiskal. Itu artinya apa? Dengan adanya laporan keuangan itu dapat mengukur mana program-program prioritas yang harus dijalankan oleh pemerintah. Program jangka pendek dalam kurun waktu 1 tahun atau program jangka panjang bisa 5 sampai 10 tahun. Nah, sehingga anggaran itu bisa diprioritaskan untuk program-program yang memang bisa menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas. Yang berikut terkait dengan evaluasi kinerja. Berbicara soal evaluasi kinerja, di sini ada 3 hal penting untuk mengukur tingkat, yaitu ada efektivitas, ada efisiensi, dan ekonomis dari program kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Oke, itu untuk tujuan utama dari laporan keuangan. Selanjutnya kita lihat fungsi laporan keuangan. Kita menganalisis kegunaan taktis dan operasional laporan bagi pihak internal maupun eksternal. Ada 6 fungsi strategis dari laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Menjamin pengelolaan dana publik sesuai dengan peraturan. Jadi dana publik itu harus dikelola sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada akuntabilitas retrospektif. Istilah akuntabilitas itu berarti pertanggungjawaban, ya kan? Retro itu biasa kalau dalam style retro berarti itu gaya-gaya lama, ya kan? Berarti akuntabilitas retrospektif ini lebih kepada pertanggungjawaban yang lampau. Memungkinkan penilaian atas efisiensi penggunaan sumber daya di masa lampau, yaitu ada data historis sebagai spion. Kalau kita bawa motor, kita bisa pandang ke belakang lewat spion kan? Nah, sama halnya dengan ini. Pertanggungjawaban masa lampau itu menjadi tolak ukur supaya kita bisa menyusun laporan keuangan masa kini. Dia juga berkaitan dengan yang berikut, yaitu perencanaan dan otorisasi. Menjadi basis data formal dalam rangkaian pengelolaan operasional di masa depan. Dengan demikian, yang kita dapat saat ini itu bisa dipakai untuk kita merancang anggaran yang nanti akan terjadi di beberapa tahun kemudian. Makanya ada pembangunan jangka panjang, jangka menengah, ya kan? Jangka menengah, jangka panjang.
yang dimana pasti sudah kita bisa tahu besaran anggaran yang kita akan butuhkan di saat itu. Selanjutnya ada kelangsungan organisasi, artinya dengan adanya laporan keuangan dia berfungsi untuk menilai ketahanan unit kerja di mana-mana itu. Jika ada uang, semua itu bisa berjalan dengan baik, ya kan? Dengan adanya laporan keuangan yang baik, maka dia akan menjaga kelangsungan dari organisasi itu. Selanjutnya ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat di sini sebagai sarana komunikasi formal dalam menunjukkan prestasi dan kinerja dari kepemimpinan. Jadi apabila laporannya itu ada dan semua program itu berjalan sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah, maka di situ masyarakat bisa menilai, oh kepala pemerintahan daerah kabupaten ini dia baik karena semua program yang dia jalankan itu sesuai, ya kan? Jadi itu kita sebagai masyarakat itu kita bisa melihat apa yang ditampilkan, apa yang ditunjukkan oleh pemerintah lewat kinerja yang mereka lakukan. Dan ini berhubungan dengan yang terakhir, yaitu sumber fakta objektif, yaitu dia memberikan rincian data kuantitatif yang bisa dipakai untuk peneliti, pengamat, dan jurnalis. Peneliti itu diantaranya itu para dosen. Untuk apa? Melakukan kajian, melakukan penelitian, sehingga ada masukan-masukan, rekomendasi-rekomendasi untuk perubahan yang lebih baik dalam pemerintahan. Begitu juga mungkin pengabdian masyarakat, proses-proses pendampingan yang membantu pemerintah untuk menjangkau apa yang masyarakat butuhkan. Selanjutnya ada pengamat. Pengamat itu para ahli yang bisa mengamati dan memberikan saran juga. Dan jurnalis untuk meliput semua hal yang terjadi dan menginfokan kepada kita yang terkait dengan sebagai sarana komunikasi, sehingga kita bisa mengerti, kita bisa melihat bagaimana kinerja dari pemerintah. Berikutnya kita lihat dari sudut pemakai laporan keuangannya. Siapa saja pemangku kepentingan yang membutuhkan akses terhadap data keuangan sektor publik? Kita lihat kelompok pemakai utama, yaitu masyarakat. Dalam sebuah negara, klien yang paling utama itu adalah masyarakat. Apapun yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan masyarakat secara luas. Selanjutnya Dewan Legislatif, yaitu DPR dan DPRD. Mereka melakukan pengawasan ketat atas efektivitas anggaran daerah maupun nasional. Jadi proses pertanggungjawabannya itu mereka mengawasi, ya gitu. Terus ada investor, ada pemberian kredit, mereka yang membantu. Selanjutnya ada manajemen internal pemerintah, yaitu menganalisis performa kerja, manajerial, pengendalian anggaran, dan membuat rencana. Dan yang terakhir itu ada karyawan dan pemasok, yaitu mereka dapat menilai pembayaran kerja, kepastian pembayaran kerja, perluasan kotor, dan jaminan pensiun. Oke, demikian presentasi kita di saat ini terkait dengan laporan keuangan sektor publik. Kita hanya membahas sepintas. Nanti waktu kita akan bahas lanjut. Mungkin dari yang tadi saya sampaikan itu, apakah ada pertanyaan? Apakah ada yang belum mati? Saya memberikan kesempatan. Ada yang bertanya? Silakan, Mas.
Iya, berdasarkan materi karakteristik sektor publik, bahwa pendanaan organisasi ini salah satunya berasal dari utang negara berizin. Apakah laporan keuangan sektor publik juga berfungsi untuk melihat kemampuan pemerintah dalam membayar utang tersebut? Jika iya, siapa kelompok pemakai laporan yang paling berkepentingan dengan informasi ini? Terima kasih. Oh iya. Oke, pertanyaan yang baik sekali. Jadi pertanyaannya itu, apakah laporan keuangan sektor publik juga berfungsi untuk melihat kemampuan pemerintah dalam membayar utang tersebut, ya kan? Dan siapa kelompok pemakai laporan yang paling berkepentingan dengan informasi ini? Oke. Ya, benar sekali. Jadi pada slide yang tadi saya jelaskan itu terkait dengan fungsi laporan. Fungsi laporan, salah satu fungsinya yaitu melihat kelangsungan organisasi. Jadi mereka menilai ketahanan unit kerja untuk terus menyediakan pelayanan yang baik. Selain itu, dalamnya juga mencakup menjaga stabilitas fiskal mereka dari utang mereka. Jadi merujuk dari yang tadi disampaikan, dan siapa kelompok pemakai laporan yang paling berkepentingan dari informasi ini? Ya, mereka yang memberikan pinjaman itu yang paling penting. Jadi itu sangat penting bagi mereka, karena mereka bisa menakar kemampuan untuk mereka melunasi hutang berdasarkan dari laporan keuangan sektor publik yang mereka punya. Jadi pemberi pinjaman itu bisa menakar, oh organisasi dia mampu, ya kan? Atau negara lain bisa menilai bahwa negara dia mampu apabila kita memberikan pinjaman, karena berdasarkan dengan yang ditampilkan dalam struktur laporan keuangannya. Yang mungkin itu bisa saya jawab, kalian bisa mengerti. Oke. Selanjutnya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya. Dalam slide tujuan laporan keuangan disebutkan mengenai evaluasi kinerja yang mengukur efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan. Apa perbedaan atau keterkaitan aspek evaluasi tersebut dengan fungsi akuntabilitas retrospektif yang ada di slide berikutnya? Terima kasih. Oh ya. Jadi yang tadi saya jelaskan soal 3E tadi, efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Lalu tadi pertanyaannya, perbedaannya, keterkaitannya dengan akuntabilitas retrospektif. Yang tadi pertanggungjawaban di masa lalu. Oke. Jadi keduanya itu saling berkaitan dan bersifat saling melengkapi. Jadi tujuan mengapa kita melakukan pengukuran, yaitu untuk melihat apakah program kerja itu dilaksanakan efisien, efektif, dan ekonomis, ya kan? Lalu retrospektif di sini adalah fungsi taktis dari laporan keuangan yang menyediakan data masa lampau agar evaluasi itu bisa dilakukan. Akuntabilitas retrospektif dan komponen 3E tadi itu bersifat saling melengkapi satu dengan yang lain. Yaitu mungkin yang bisa saya jawab, kiranya bisa dimengerti. Selanjutnya pertanyaan ketiga, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada slide pengertian disebutkan bahwa karakteristik BUMN di sektor publik adalah non-profit. Tapi mengapa BUMN dimasukkan ke dalam entitas sektor publik padahal BUMN juga mencari profit? Oke, pertanyaan yang baik sekali. Yang pertama yaitu berkaitan dengan sumber pendanaan. Sumber pendanaan BUMN itu dari mana? Ya dari kas negara lah, ya kan? Dari kas negara.
yaitu pajak, retribusi, dan lain-lain. Jadi kas negara menyetor untuk tiap-tiap kementerian, salah satunya Kementerian BUMN ini, supaya bagaimana kementerian itu bisa beroperasi, ya kan? Yang pertama itu terkait dengan sumber pendanaan. Memang dalamnya itu ada laba yang diperoleh, tapi laba itu juga dipakai untuk kepentingan masyarakat. Oke, jadi tujuan dasar dari organisasi sektor publik khususnya BUMN ini, yaitu dia maksimalisasi pemberian pelayanan. Selain dari memaksimalisasi labanya, tapi dia behind the scene, artinya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kiranya semuanya bisa mengerti. Dan kalau tidak ada lagi yang bertanya, selanjutnya ini tugas. Ini tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi kalian akan ada panduan instruksi di situ. Pilih entitas, cari laporan keuangan, analisis kepatuhan, analisis rasio. Nanti apa yang dilakukan yaitu ada laporan kajian, menyusun makalah, dan presentasi di kelas. Nanti ada bobot nilai di situ. Nanti slide ini akan saya kirimkan buat ketua kelas supaya kalian bisa melihat detail tugas yang saya maksudkan di sini. Oke? Pertemuan kita sudah mulai berakhir. Sebelumnya sekretaris absen. Bagaimana semua hari ini hadir? Hadir, Pak. Oke, karena semua hadir, nanti absen saya isi. Lalu karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mengakhiri kelas kita dengan ini. Karena tadi kita mengawalinya dengan doa, maka kita harus menutupnya juga dengan doa. Mari kita berdoa untuk Oke, berdoa selesai. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Tetap sehat, jaga kondisi supaya kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Demikian video simulasi pembelajaran yang telah disaksikan. Kiranya dapat memberikan gambaran serta pemahaman terkait akuntansi sektor publik dan lebih spesifik terkait laporan keuangan sektor publik. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kemdikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Ambon, Direktur serta jajaran pimpinan, rekan sejawat, rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.